Ya, saya biasa kalau pas meeting Zoom pasti saya rekam. Setelah rekam, saya upload. Jadi teman-teman yang tidak hadir hari ini nanti bisa lihat di Facebook ya atau di YouTube. Tinggal kalian pelajari. Cuma saya ngomong banyak tadi belum direkam ini, lupa saya. Biasanya saya kalau meeting Zoom itu mahasiswa saya minta untuk jadi hostnya, jadi saya fokus ngajar. Kalau saya jadi host juga, kadang-kadang ini klik lagi, ribet ya. Tapi whatever ya, saya ulangi lagi ya. Jadi manusia itu sebagai makhluk yang unik. Sebagai makhluk yang unik dan sejatinya ciri-ciri manusia itu mempunyai akal, ya adanya rangsangan terhadap barang-barang yang di sekitarnya, dan juga manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang lemah. Lemah di sini dalam artian, jika dibandingkan dengan hewan yang ada di sekeliling kita, maka kita kalah jauh. Kita nggak bisa terbang seperti burung. Kita tidak bisa berenang dengan cepat seperti buaya. Yang ada malah banyak buaya darat kita ya. Atau kita juga tidak bisa mengangkat beban yang berat. Seperti gajahnya dengan belalainya saja dia bisa mengangkat beban yang begitu berat. Tapi ada satu karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa itu? Dua hal. Akal budi dan kemauan yang keras. Dengan akal budi dan kemauan yang keras ini, manusia bisa berpikir. Bagaimana caranya kita bisa terbang? Oh, kalau mau terbang, kita harus punya sayap. Berarti kita ciptakanlah pesawat. Jadilah pesawat, manusia bisa terbang kemana-mana. Kita nggak bisa berlari dengan cepat. Kita bikinlah mobil. Dengan mobil kita bisa berlari dengan cepat. Kita tidak bisa mengangkat beban yang berat yang bertonton mungkin bisa. Tapi kita bisa menciptakan alat berat. Dan dengan itu kita bisa mengangkat beban ya ratusan kilo, kuintal, itu semua bisa. Karena akal dan budi. Akal dan budi ini oleh Asimov ya, disebut dengan curiosity. Curiosity itu artinya rasa ingin tahu yang begitu mendalam. Apakah hewan punya curiosity? Punya. Akan tetapi curiosity yang ada pada hewan hanya sebatas untuk idle curiosity. Kemauan yang tetap dan tidak berubah. Dari dulu kamu akan melihat yang namanya lebah. Dia kalau bikin rumah, ya seperti itu. Menggantung di atas pohon. Dari zaman dulu, sekarang akan datang seperti itu. Karena tujuan mereka hanya untuk mempertahankan spesies mereka supaya aman. Tidak bisa berusaha untuk bagaimana spesies mereka menjadi nyaman. Belum ada saya pernah lihat bahwa lebah itu bisa membangun ya rumahnya ada liftnya ke atas, itu nggak bisa. Tapi manusia, dulu kita hidup di dalam goa. Masuk dari gua. Nomaden berpindah-pindah. Saya berpikir kalau kita berpindah-pindah terus dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa nggak sih kita punya tempat tinggal sendiri? Maka jadilah rumah, jadilah gedung-gedung. Kenapa? Karena kita memiliki idle not curiosity. Dengan akal pemikiran kita, dengan budi pekerti yang kita miliki, dengan kemauan keras kita, maka kita bisa hidup lebih baik. Ya. Tapi tolong, ketika bicara akal, ya, maka kalian jangan terlalu fokus ya pada zatnya Tuhan. Akal kita terbatas. Tapi ketika kita bicara akal, ya, mungkin kamu berpikir bahwa sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, langit dan bumi, Tuhan ngapain coba? Bikin status di HP BTA, kan nggak mungkin. Ya. Atau mungkin ketika Tuhan, anggaplah hari sudah kiamat, yang baik masuk surga, yang jelek, amal buruk masuk neraka. Terus Tuhan ngapain? Sudah selesai tugasnya sebagai Tuhan. Ataukah dia akan bikin kehidupan baru lagi, namun dibalik manusia menjadi iblis, iblis yang menjadi manusia. Nah ini kan pemikiran-pemikiran yang sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Kalau kamu terlalu mendalam terkait pembahasan tentang Tuhan itu sendiri, yang ada nanti kita malah nggak bertuhan, malah ateis. Ya. Karena menganggap ya tadi,
Oleh karenanya ketika kita bicara pada akal, filosofi itu, ya, maka sebaiknya berpikirlah pada ciptaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menciptakan alam semesta. Langit yang begitu indah, begitu terhampar luas, kok nggak ada tiangnya. Belum pernah saya mendengar ada informasi, ya, pesawat, ya, Adam Air Boeing 373 menabrak tiang langit. Jadi jatuh karena menabrak tiang langit, itu belum pernah ada. Kenapa? Karena memang kuasa Tuhan bisa membuat langit. Sudah, sampai situ aja. Jangan kamu berpikir tentang zatnya Tuhan itu seperti apa. Bagaimana dia sekarang lagi ngapain, tinggalnya di mana. Jangan. Ya. Fokus pada ciptaan Tuhan. Karena kalau ada kita berpikir tentang zat Tuhan, kita nanti akan berpikir yang terlalu jauh. Saya kasih contoh. Pahami apa yang saya katakan ya. Saya dan kalian semua, ya, mahasiswa ASMI di sini, kita ini asalnya itu tidak ada. Kita semua diadakan oleh yang ada. Tidak ada, itu tidak ada. Tidak ada, itu ada. Yang ada, sebelum kata ada, itu ada. Kira-kira paham nggak tadi statement saya? Oke, saya chat ya. Saya chat. Nanti biar kita bisa tag. Jadi saya nggak harus saya terus yang ngobrol. Ini saya chat. Oke. Oke. Kita semua sebenarnya tidak ada. Ya. Ini saya ingin bermain dengan pikiran kalian ya. Jadi kita semua sebenarnya tidak ada. Kita diadakan oleh yang ada. Oke. Tidak ada, itu tidak ada. Tidak ada, itu ada. Coba kalian perhatikan statement dari saya. Kita semua sebenarnya tidak ada. Kita diadakan oleh yang ada. Tidak ada, itu tidak ada. Tidak ada, itu ada. Yang ada, sebelum kata ada, itu ada. Saya ingin bermain pikiran dengan kalian ya. Oke. Jadi saya dan kamu ini, kita aula nggak ada. Ya. Belum ada alam semesta, belum ada langit dan bumi, belum ada. Tapi kita diadakan oleh yang ada. Kita diciptakan oleh siapa? Oleh yang ada. Siapa yang ada itu? Tuhan semesta alam. Ya. Tidak ada, itu tidak ada. Maka tidak ada, kata tidak ada itu nggak ada. Karena semua itu pasti ada. Saya kasih contoh. Botol ini kosong. Ya. Tidak ada air. Karena kosong. Jadi airnya kosong. Tapi kata kosong itu, ya ada. Jadi botol ini kosong karena ada air tadi. Tapi kosongnya ada. Di kelas tidak ada mahasiswa. Kosong kelasnya. Tapi kosong itu ada. Ya. Jadi tidak ada, itu tidak ada. Tapi tidak ada, itu ada. Kelasnya kosong, nggak ada mahasiswanya. Tapi ada kosongnya. Kosongnya ada. Gitu loh. Yang ada sebelum kata ada, itu ada. Artinya apa? Tuhan semesta alam, sebelum adanya alam semesta, sudah ada duluan. Ya, itulah hebatnya Tuhan kita. Baik, ini permainan pemikiran. Kalau kita bertatap muka langsung lebih seru ini. Cuma karena lewat Zoom memang ya gini. Jadi yang berani menampilkan wajahnya hanya Kang Rahmatullah gini. Sisanya Abdul Rizal, Khairun Nisaruni, Kang Desmond, Kang Abdul Salam, Umi Khamsatun, Miftah Magpiro, Surya, Nulisari Giswa, ya. Sudah nggak apa-apa. Jadi ini kita bermain ya. Jadi inilah akal ini yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Dengan akal, budi, dan kemauan yang keras, kita bisa membuat hidup kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya.
Oh iya, ini dari Kang Miftah nih, bagus ya. Saya berharap materi ini ya bisa. Itulah ya, saya pun dengan kalian sama. Man supposes but God disposes. Anas bitafkir, wallah bitadbir. Ya, kalau kata bahasa Betawinya, jangan buang sampah sembarangan. Manusia juga bisa merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Kita punya, saya dan kalian punya niat agar kita bisa bertatap muka. Namun lagi-lagi ya lewat virtual seperti ini, tapi it's okay, no problem lah. Oke, kita balik ke pembahasan kita. Jadi seorang ilmuwan bernama Asimov, ya, dia mengatakan bahwa hewan ya itu mempunyai curiosity, tapi namanya itu adalah gharizah. Buat hewan curiosity. Buat manusia, curiosity rasa ingin tahu yang begitu mendalam. Kalau hewan, tetap sifatnya. Karena tujuannya hanya untuk mempertahankan spesiesnya saja. Supaya jangan sampai punah. Ya. Dan yang kedua, ya tetap. Dari zaman dulu, semut ya begitu sukanya sama gula. Bikin rumahnya di dalam tanah. Dari dulu ya lebay. Seperti itu bergantung. Nggak akan ada kemajuan. Karena yang untuk mempertahankan spesies mereka jangan sampai punah. Just dead. Manusia enggak. Selalu berpikir, apa sih yang bisa kita buat? Apa sih yang bisa kita... Setelah tahu apa, jadi mengapa? Ya, setelah mengapa, bagaimana? Kemudian kapan? Seperti terus. Karena manusia diberikan karunia berupa pemikiran yang mendalam. Kita ada karena adanya Tuhan. Ya, itu tadi. Ya. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Itu maksud saya. Jadi Kang Rahmat, ya, yang ada sebelum kata ada itu ada. Artinya apa? Sebelum Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, ya, yang ada, Tuhan itu, sebelum kata ada, sebelum adanya alam semesta ini, langit, bumi, saya, kalian, hewan belum ada. Itu udah ada. Ya, yang ada sebelum kata ada itu ada. Maksud saya, stressing saya di sini adalah fokus pada akal kita. Ya, di mana Tuhan berikan kita akal yang luar biasa. Ya. Dengan akal itulah kita bisa lebih maju, lebih baik lagi kehidupan kita. HP yang sekarang kalian pegang kemana-mana nih, bahkan mau zoom aja kita pakai HP kan. Ya. Dulu seperti apa sih HP? Alexander Graham Bell, penemu ya, alat komunikasi, itu kan awalnya cuma ada satu kotak, ya, lalu ada genggam, agak ganggangnya itu. Kalau kamu kapan-kapan ke Taman Mini, di sana ada Mustel, Museum Telekomunikasi, silakan kamu ke sana. Ya, itu saya melihat alat komunikasi zaman dulu. Jadi cuma telepon itu cuma satu kotak, lalu ada gagangnya. Nah ini mencetnya gimana kalau saya menelpon? Oh kalau mau mencet, kalau guide-nya itu saya tanya. Jadi kita pesan nomor 862 misalnya. Maka dipencet 8 kali kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih jeda 3 detik. 1, 2, 3. Baru pencet lagi 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa bayangin. Kalau sekarang nomor HP ada 11, ada 13, 085, 879. Itu mencetnya gimana coba? Itu kalau pertama seperti itu. At first time seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, baru ada nomornya tuh. Ya, 1, 2, 3. Jadi kalau 865 tinggal mencet angka 8. Itu. Ya. Lalu berkembang lagi, diputer. Ya. Jadi kalau kamu ke sana tuh ke Mustel tuh udah ada contoh-contohnya tahun berapa tuh ada semua. Ya. Singkat cerita, ya, sampai seiring berjalannya waktu, bisalah sekarang kan orang ngomong dengan telepon itu udah bukan barang aneh ya. Tapi dulu ketika interval kita baru masuk era milenium, ya itu tahun 2000, ya baru masuk tahun 2000 itu kan orang nelpon itu pakai handphone yang gedenya seperti, ya mungkin seperti inilah. Ya, jadi kalau kita ngomong kayak orang stres ya. Itulah awal handphone itu, ya gedenya seperti ini. Dan harga kartunya itu bisa jutaan. Hanya orang-orang tertentu yang punya, ya eksekutif muda yang punya. Nah, kelas-kelas kita mungkin punya, tapi berapa di antaranya. Tapi semenjak waktu kan sekarang HP itu bukan barang baru, maka sekarang main tipis-tipisan, ya main kecil-kecilan. Itulah perkembangan teknologi. Karena teknologi itu selalu berkembang. Kenapa bisa begitu? Kita punya dikarunia akal untuk berpikir. Akhirnya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus lagi.
Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, terutama hewan. Nah, dengan adanya akal ini, ya, manusia kuno zaman dulu memuaskan diri mereka untuk mencari jawaban dengan akal tadi. Contoh, ketika manusia zaman kuno itu melihat pelangi misalnya habis hujan, dia melihat pelangi, pelangi seperti itu warna-warninya ya. Apa sih pelangi itu? Oh, rupanya pelangi itu adalah selendang bidadari. Ya. Ini kita jangan melihat sekarang, tapi kita yang dulu. Ini manusia kuno mengatakan ya bahwa pelangi itu selendang bidadari. Dapat ilmu pengetahuan baru lagi. Loh, bidadari itu siapa? Selendang itu apa? Nah, itu pengetahuan seperti itu. Kenapa sih gunung bisa meletus? Oh, karena yang berkuasa marah. Jadi gunung meletus karena yang berkuasa marah. Loh, terus yang berkuasa itu siapa? Jadi selalu ya berkembang, dikejar jawaban itu. Setelah tahu apa, jadi tahunya mengapa, terus kenapa, bagaimana, kapan, siapa. Nah, 5W1H. Itulah manusia selalu ingin tahu dari dengan pengetahuan-pengetahuan baru yang diakumulasi oleh mereka di zaman itu, ya. Dia dapat pengalaman baru, dapat pengetahuan baru, ya, ada kepercayaan baru, maka digabungkanlah pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, digabunglah oleh mereka menjadi sebuah mitos. Apa mitos itu? Ya, mitos itu pengalaman, pengetahuan, kepercayaan yang digabung menjadi satu. Nah, cerita-cerita tentang mitos itu disebut legenda. Mungkin kalau di Indonesia ini yang sudah umum itu, ya mungkin kamu ada yang dari Sumatera ya. Sumatera kan kita tahu bahwa Danau Toba itu tercipta kalau kita bicara ilmu, ya kan terjadinya adanya pergesekan antara lempengan bumi, meledaknya gunung dan segala macamnya, itu kan segala alamiahnya lah, gempa tektonik dan segala macam. Tapi kalau orang dulu mengatakan bahwa Danau Toba itu berasal dari kisah legenda cerita rakyat kan, folklore, di mana ada seorang yang sukanya mancing, ini riwayat yang saya baca ya, riwayatnya baca. Dia suka mancing, tiba-tiba dapat ikan, ikannya bisa ngomong, setelah bisa ngomong, tiba-tiba ikan ini ya menjadi seorang bidadari yang cantik, lalu mereka menikah dan punya anak. Ya. Cuma kan syaratnya satu, ya jangan sekali-kali mengungkit bahwa si wanita ini berasal dari ikan. Nah, akhirnya satu masa ketika bapaknya ini sedang memancing, ya, biasakan kan anaknya membawakan makanan. Tiba-tiba ini membawa makanannya telat, gitu. Nah, nama anaknya itu namanya Samu, ya, Samu nama anaknya. Tiba-tiba si Samu ini, ya, dia kelupaan membawa makanan siang bapaknya, sehingga bapaknya itu marah-marah ketika anaknya datang diomelin, dasar kamu anak ikan, ya. Nah, Samu ini anak kecil polos, dia lapor ke ibunya, ibu apa benar saya anak ikan? Saya bukan anak manusia. Wah, marah ibunya. Ibunya kesel karena bapak suaminya telah melanggar sumpah. Akhirnya kalau kesel terbelahlah bumi, ya dunia terbelah, jadilah Danau Toba itu, kan gitu singkatnya. Nah, di tengah Danau Toba ada pulau namanya Pulau Samosir. Singkatan dari Samo yang diusir. Karena si Samo ini diusir sama bapaknya. Kamu pergi kamu. Asal bukan anak manusia, anak ikan. Oh. Ini kan cerita-cerita begini kan cerita-cerita legenda. Mitos. Ya, ya kamu percaya silakan, gak masalah. Kalau kita tarik lagi ke Banyuwangi, ada cerita asal-usul Banyuwangi, Banyu itu air, wangi itu harum. Itu kan berawal dari seorang ya istri raja yang ditinggal rajanya karena keperluan untuk perang, dan setelah balik ternyata katanya istri itu selingkuh, padahal nggak selingkuh. Akhirnya untuk membuktikan dia ini benar, baik aku akan nyemplung ke dalam sungai ini ya. Sungainya butek kotor. Setelah aku nyemplung, air ini menjadi bersih, menjadi wangi, maka aku masih mempertahankan cinta kamu. Tapi kalau air ini menjadi butek, kotor, maka aku telah berselingkuh. Setelah dia nyemplung, ternyata sungai yang tadinya kotor menjadi bersih. Banyu itu air, wangi itu wangi atau bersih. Makanya banyu wangi, ternyata dia pertahankan cinta. Tapi kan ini mitos, lagi-lagi ini mitos. Mitos seperti ini ya nggak bisa kita salahkan dan benarkan. Karena mitos, legenda ya whatever.
Kalau kamu orang Jakarta mungkin, atau yang sekarang udah lama di Jakarta, ada mitos yang nggak tahu ini benar atau tidak, mungkin kamu yang menilai lah. Kamu makan misalnya Kang Rahmat, Miftah, Surya Mulia, Nursari, Febri, Kang Desmond, Abu Salam, Umi, Abu Rizal, Khairuni Saruni. Coba makan deh di depan pintu. Kamu makan depan pintu coba. Apa kata orang tua? Jangan makan di depan pintu. Nanti dilamar urung. Mau dilamar nggak jadi. Ya. Jadi kalau kita makan depan pintu itu nanti ya, kalau ada jodoh kita nih mau ngelamar kita tuh nggak jadi gitu. Ada rezeki besar itu nggak jadi, karena padahal sejatinya makan depan pintu itu nggak ada hubungannya dengan jodoh. Makan depan pintu cuma satu, ngalangin jalan, itu aja. Ya. Tapi kan buat orang tua dulu ya itulah ajarannya. Kalian nih yang perempuan ya, Terunisa, Umi, Surya Mulia, Nursari Giswa, Febri, ya. Coba deh kalau kalian nyapu, Kang Rahmat ya. Kalau kalian nyapu misalnya, kalian nyapu nih, yang perempuan ya, yang laki-laki nggak usah. Ya, kalian nyapu nih yang perempuan. Tiba-tiba kalian nyapunya itu nggak bersih, coba. Apa kata orang tua kalian? Ayo, Umi, Nursari, ya, itu sapu yang bersih. Kalau enggak, nanti kamu dapat cowoknya, suaminya, bewokan gitu ya. Iya. Ya, Kang Rahmat, gimana Kang Rahmat? Ada yang mau ditanyakan Kang Rahmat? Ada yang mau ditanyakan Kang Rahmat? Silakan. Ya, silakan. Silakan kalau mau tanyakan. Unmute dulu, unmute itu di unmute. Ya. Iya Pak, mau Ya, silakan. tanya. Saya kurang tapi jelas, terus mohon maaf nih, apa Ya. sih keluar dari pembahasan ya Pak ya. Ya. Jadi perbedaan IAD dan IPA itu sebenarnya apa sih Pak? Yang membedakan dia itu Pak? Iya. Masih itu selama ini iya kurang jelas masih. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. IAD dan IPA itu saudara kandung, twin, anak kembar. Ya, itu mereka anak kembar. Yang dulu disebut dengan natural science, ya, ilmu kealaman. Ya, ilmu kealaman. Cuma seiring berjalannya waktu, maka ilmu kealaman ini difokuskan ya pada dipecah lagi, ada ilmu geografinya, ada ilmu biologinya. Ya, tapi kalau alamiah dasar ini fokus membahas gejala-gejala alam. Ya. Jadi dia lebih spesifik ilmu alamiah dasar ini. Kalau IPA itu menyeluruh. Kamu dulu kan belajar ya, ada yang jurusan biologi, ada yang jurusannya, nah itu IPA. Ya, kimia itu IPA. Dan dulu kan yang lebih mencar itu kan IPA. Kalau ilmu alamiah hanya fokus membahas pada gejala kealaman saja. Wah, kayaknya udah mendung nih. Bakal turun hujan, kan gitu. Nah, disitulah dasarnya ilmu alamiah dasar seperti itu. Ketika terjadi tsunami, kenapa terjadi tsunami? Ketika mau terjadi tsunami itu harus ada gempa bumi dulu, gempa tektonik. Loh, kenapa begitu? Karena Pangea, lempengan bumi paling dasar Pangea, ya, itu bergeser. Ketika bergeser di bawah, maka mendorong air yang di atas. Jadi tsunami. Itu kan secara saintifiknya seperti itu. Nah, itu tugas ilmu alamiah dasar. Ya, ilmu alamiah nggak membahas tentang bagaimana anatomi tubuh binatang, nggak membahas tentang bagaimana itu biologi, nggak sih. Jadi ilmu alamiah dasar dia lebih spesifik pada kealaman. Makanya ketika terjadi gempa di Banten itu para ilmuwan pada bingung. Kok bisa terjadi tsunami di Lesung ya, di Anyar ya, di Banten ya. Di Anyar, di Tanjung Lesung itu, kok tanpa ada gempa dulu? Nggak ada gempa buminya. Kok tiba-tiba langsung, ini nggak bisa. Kalau ilmu pengetahuan harusnya ada dulu. Karena itulah air itulah didorong oleh pergeseran lempengan tadi. Gitu loh. Tapi kan ternyata di sini enggak, ya. Tiba-tiba tanpa adanya ini langsung ada tsunami ya, ini ya. Jadi tugasnya itu ya, Kang Rahmatullah. Ya. Atau kalau untuk mau lebih jelasnya, ya ada di halaman pertama bab 1 pendahuluan.
Ya, pada Mas Uri Yasin itu bukunya jelasin tuh, natural science. Oh. Kalau saya bilang bunga, maka ada bunga matahari, bunga sepatu, bunga ya, bunga macam-macam, bunga bang, ya, yang paling suka wanita tuh bunga bang. Ya, kamu datang ke wanita baunya bunga matahari, bunga mawar, bla, kalau aku lu bunga bang, pasti mau. Oke, just kidding, just kidding, just kidding. Oke, kita kembali ke pembahasan ya. Tadi pertanyaan Kang Rahmatullah itu manusia berpikir sehingga timbullah pengetahuan-pengetahuan baru yang disebut dengan scientific method. Ya, jadi ilmu pengetahuan. Kalau udah mendung, udah pasti mau hujan. Ya, terus kalau udah mau maghrib nih, ya pasti nanti matahari udah berangsur-angsur akan tenggelam. Dan itu udah pengetahuan scientific method yang bisa dianalisa oleh alam. Ya. Sama kayak sekarang kita sedang terkena wabah yang luar biasa ya, karena seluruh dunia sedang merasakan dukanya ya, wabah COVID-19. Itu kan sebelum kena ada gejala-gejalanya. Ya, gejalanya itu ya tenggorokannya jadi sakit, napas dan segala macamnya ya. Namun sering berjalannya waktu ya sekarang ada lagi OTG, orang tanpa gejala. Nah, ini lebih ribet lagi. Kita mungkin sehat, tapi ternyata setelah di swab, di rapid ya. Nah, maksud saya untuk mengetahui proses mengetahui gejala inilah yang disebut dengan scientific method. Ya, tentang ya inilah ilmu pengetahuan harus bisa dibuktikan dengan pembenaran-pembenaran. Baik. Nah, dari situ maka kita akan bicara tentang tokoh-tokohnya. Ya. Siapa sih tokoh-tokoh pemikir yang memang dulu sangat dikagumi ya? Karena kalau kamu baca buku apapun, pasti ya, misalnya kamu belajar kewarganegaraan ya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos, ya kan? Demos itu kekuatan, kratos rakyat. Pokoknya banyak sekali istilah-istilah itu memakai bahasa Yunani. Kenapa kok Yunani yang dipakai? Kenapa nggak bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman? Ya. Karena saat itu dulu yang begitu maju peradaban dan begitu maju pemikiran adalah Yunani. Sehingga banyak sekali, ya, banyak sekali pemikiran-pemikiran itu, istilah-istilah diambil dari Yunani. Termasuk tokoh pemikir para filosof juga Yunani. Siapa tokoh-tokohnya? Kalau kamu punya bukunya Mas Kuryasin di halaman 5, pertama ini saya bacakan ada Anaximander. Anaximander ini adalah seorang pemikir kontemporer pada masa Thales. Ia berpendapat bahwa langit yang kita lihat sebenarnya hanya setengah. Langit dan segala isinya itu beredar mengelilingi bumi dan pendapat itu dapat bertahan sampai abad pertengahan. Yang kedua ada Anaximenes, seorang yang berpendapat bahwa unsur-unsur dasar pembentukan semua benda adalah air. Seperti pendapat Thales, air merupakan salah satu bentuk benda. Jika merenggang menjadi api dan jika memandat menjadi tanah. Itu yang kedua. Tokoh yang ketiga Herakleitos, seorang pengoreksi pendapat Anaximenes bahwa justru apilah yang menyebabkan adanya transmutasi itu. Tokoh yang keempat namanya Pitagoras, seorang yang berpendapat bahwa unsur dasar semua benda ada 4, tanah, api, udara, dan air. Ya, avatar, ya, menguasai 4 elemen. Ya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang sebelumnya, Pitagoras juga terkenal sebagai ahli matematik dan penemu dalil kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku. Ya, dengan sama kuadrat yang sama kedua siku-sikunya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dalil ini terkenal sebagai dalil Pitagoras. Itu nama orang karena dia yang menemukan ilmu itu. Ada lagi Plato, ya, kamu kenal dengan sok pemikir Plato. Ada Aristoteles, ya. Ini seorang ahli pikir pada zamannya. Ya. Yang sangat kontroversi adalah gurunya dari Aristoteles sama Plato ini. Siapa namanya? Ptolemeus. Ya. Seorang tokoh besar setelah Aristoteles. Buah pikirannya yang penting tentang bumi adalah bumi sebagai pusat sistem tata surya. Ya. Atau disebut dengan geosentris. Berbentuk bulat dan diam seperti tempat yang penyangga. Oke. Jadi nggak semua pemikir zaman Yunani itu benar ya. Karena ternyata ada pemikiran yang salah, tapi di zaman itu dibenarkan. Lagi-lagi karena pengetahuannya belum sampai ya. Contohnya tadi Ptolemeus. Dia beranggapan bahwa bumi sebagai pusat tata surya, yang lain itu mengelilingi bumi. Ya. Disebut dengan geosentris. Geo itu bumi, sentris itu pusat. Ya. Jadi pusatnya bumi.
Jadi tata surya itu yang menjadi pusat adalah bumi. Pendapat ini bertahan begitu lama loh. Begitu lama pendapat ini bertahan. Kenapa? Karena saat itu Ptolemeus ini sebagai dewan penasehat pemerintahan, Wat Impres lah kalau sekarang. Siapa yang tidak menerima fatwa dari Ptolemeus ini maka dianggap makar dan dia akan dihukum mati. Itulah yang dialami oleh Nikolaus Kopernikus. Nikolaus Kopernikus seorang ilmuwan dari Polandia. Dia saat itu Polandia bukan pencetak orang-orang filsuf ya yang berpikir, bukan. Ya. Ini Nikolaus Kopernikus berpendapat orang bumi kecil kok masa jadi pusat tata surya. Justru yang menjadi pusat tata surya itu adalah matahari. Ya. Yang menjadi pusat tata surya adalah matahari. Ya. Kenapa? Loh, karena matahari paling besar. Sedangkan bumi itu kecil. Nah, efeknya apa? Ya. Karena Nikolaus Kopernikus ini melawan pemikiran dari Ptolemeus, maka dianggap makar. Sehingga dihukum gantung. Maka Nikolaus Kopernikus untuk mempertahankan kebenarannya, dia harus dihukum gantung. Seiring berjalannya waktu, pendapat mana yang benar? Ptolemeus atau Nikolaus Kopernikus? Pendapatnya Nikolaus Kopernikus. Bahwa yang jadi pusat tata surya adalah matahari. Yang disebut dengan heliosentris. Helio itu matahari, sentris itu pusat. Ya, tapi kan lagi-lagi, kalau tahun zaman itu belum sampai ke sana. Sehingga mereka menganggap bahwa ya yang benar adalah Ptolemeus. Padahal Nikolaus Kopernikus yang benar. Dan itu bertahan kurang lebih 3 abad loh. 3 abad yang menjelaskan bahwa bumi menjadi pusat tata surya. Karena siapa yang melawan? Makar, gantung. Wah, ini luar biasa sekali ya. Baik, ini sudah mau menjelang maghrib ini. Ini alhamdulillah saya informasi saja. Saya dapat ya ada teman saya yang paham IT, saya dikasih kodenya ini pakai Zoom ini saya mau 5 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam ini free ini ya. Kalau yang biasa kan bisa 40 menit ya. Kemarin VAI kita hanya 40 menit ya. 10 menit kita terputus sudah ditegur oleh Zoom. Ini saya minta tadi sampai saya bikin sampai 1 jam ini. Sehingga belum ada teguran-teguran ya. Karena memang lagi-lagi kita butuh orang yang ahli. Itulah manusia dengan curiosity-nya, akal budinya, kemauan kerasnya. Kalau saya meeting Zoom, lalu cuma terbatas 40 menit, saya membahas apa? Belum kalian masuknya, ya, mahasiswa biasalah. Mulai jam 5, ya pada masuk jam 5 lewat 10. Ya. Paham saya. Ya, lalu saya menjelaskan. Lah, presentasi depan kalian. Lah, terus gimana? Waktu kepotong waktu lagi. Saya pikir gimana saya bisa dapat aplikasi Zoom meeting tapi yang free, waktunya jadi bisa panjang. Ya, alhamdulillah. Dengan curiosity yang saya miliki, saya bisa. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini karena sudah mau menjelang maghrib, ya. Saya minta untuk tugas materi perkuliahannya, silakan kamu upload di Learning Pro. Dan bagi yang belum bisa, silakan kirim via email. Makanya untuk amannya itu ke Learning Pro dikirim, ke email saya juga dikirim. Jadi saya nanti ngeceknya gampang. Ya. Karena kita masih dalam tahap penyempurnaan ya. Saya pun tadi memasukkan materi PPT saya di Learning Pro nggak bisa-bisa. Makanya kalau kamu cek di Learning Pro itu saya nggak ada materi PowerPoint saya. Kenapa? Karena nggak bisa. Saya cek itu nggak bisa-bisa. Saya nggak tahu kenapa. Akhirnya tadi saya kirim via WA Group ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Kang Rahmat lagi mungkin atau siapa, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Kang Rahmat kalau ada yang tanyakan. Masih ada? Kalau nggak ada ya ya Cukup paham. cukup paham. Alhamdulillah. Baik, baik. Baik, kalau gitu ini saya close ya. Karena sudah maghrib. Nanti untuk ini baru materi sebenarnya ini baru materi pembukaan aja. Untuk materi intinya nanti di situ kalau kamu lihat di PowerPoint saya, jadi saya mau share screen di sini. Nggak tahu laptop saya bermasalah nggak bisa memberikan share screen di PowerPoint-nya. Nanti kan di situ ada perkembangan zaman itu. Jadi ada sebelum Masehi, terus ada lagi pemikiran yang terbaru, terus sampai sekarang itu semua ada saya lengkap di PPT saya, silakan kamu pelajari. Dan juga mohon maaf apabila kita mungkin perkuliahan mungkin saya nggak bisa setiap Sabtu ini ada pertemuan dengan Zoom meeting ya. Kalau ada nanti saya kabarin kalau saya ada waktu, tapi kalau enggak ya mohon maaf karena informasi saja
Kami sebagai dosen, saya juga berprofesi sebagai cowok panggilan ya. Tapi cowok panggilan, tolong jangan di underestimate ke saya loh. Artinya saya kadang-kadang sering diminta untuk mengisi acara, jadi undangan ceramah di beberapa tempat lah. Kemarin saya, kalau seandainya tidak ada COVID, saya sudah ke Kalimantan, saya sudah ke Lombok, tapi ya whatever lah. Man supposes, but God disposes. Menurut saya rencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Oleh karenanya nanti untuk Sabtu depan, sepertinya tidak ada meeting Zoom dulu, baik dari PAI ataupun IAD, karena memang saya ada urusan lah yang bisa saya tinggalkan. Mungkin next ke depannya lagi untuk PAI ya, nanti akan kita bikin. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Mangan ketupat orang nganggo santen, menawi akeh melepat kalau nyuwun pangapunten. Anak itik makan keripik, makanya di balik pintu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rahmatullah, Kak Abdul Rizal, kepada Miftah Mangfiro, Umi Farsatun, Abdul Salam, Desmond, Nursari, Febri, dan Surya Mulia. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Ya, Pak. Terima kasih ya. Ya, Yuk. sama.